Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan podcast ya, bahasa kekiniannya atau ngobrol bersama pembina kita, dan kita akan banyak bercerita, beliau insya Allah akan banyak bercerita tentang masa-masa dulu, terutama tanah wakaf pesantren atau Islamic Center Rehabati 2 Cabang Bulan ini. Masya Allah, mungkin kalau yang seusia beliau itu tahu dulunya, tapi yang kita yang muda-muda ini, Gen Z ataupun siapapun ya, kayaknya belum ngeh kalau belum disampaikan ceritanya dari dulu, dan saya pribadi pun belum tahu detailnya. Dan insya Allah siang hari ini Bapak Ibu kita akan tanya-tanya beliau tentang kisah sejarah awal mula tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini hingga tertakdirkan menjadi diwakafkan ke Rehabati. Apa memang dari dulu atau sejak kapan? Nah, kita akan tanya-tanya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ingin bertanya ini Haji tentang Pak Kiai ya, tentang kisah atau sejarah tanah ini. Jadi dulunya ini berupa apa? Tanah ini dulunya berupa hutan belantara. Hutan belantara ya. Hutan belantara hanya udah milik seseorang. Milik seseorang, dibeli jadi milik seseorang. Asalnya dari era Basuni yang alamatnya di Jambang Kulon. Era itu berarti Raden. Oh, Raden Abbas Basuni. Raden Basuni kamu dulu itu ya. Yang dibeli oleh Haji Cucu almarhum. Dibelilah dari Pak R.A. Basuni tadi ya. Oleh Pak Haji Cucu. Dibeli sama Pak Haji Cucu itu orang sini. Orang asalnya orang Cikamaran. Asalnya orang Cikamarannya, dia istilahnya karena dia seorang pedagang. Seorang pedagang. Militanya di situ di Sabda Tegas ya. Di Sabda Tegas. Kemudian bikin toko. Punya toko. Toko dia, toko kelontongan. Tahun berapa itu kira-kira Pak Kiai? Tahun berapa ya? 90-an, pulang 80-an. Karena kalau 85-an. 85-an ya. Oke. Terus kemudian tahun 93 saya istilahnya sepakat ibu yang tenang bikin ini para Pak Haji Cucu Haji tanah lega. Obrolan berarti Pak Kiai sareng Pak Haji ini ngobrol. Ada obrolan kecil. Untuk apa tanah sebanyak itu kalau tidak dimanfaatkan? Jadi Pak Kiai ngobrol ke Pak Haji Cucu, tanahnya luas gitu ya Pak Haji, bukan hanya di sini. Di sini. Coba jangan kami minta tanah itu untuk bikin pesantren. Baik, silakan gitu ya. Silakan. Nah, kemudian 1 minggu kemudian saya datang ke rumahnya. Takut obrolannya tadi itu kabur kita lupa gitu ya, hilang. Hilang ya. Atau lupa lagi gitu. Haji, gimana mau wakaf itu? Oh jadi ya. Jadi serius, emang benar serius ya, dan bahasanya gitu kan. Bahasa sekarang mah aing gitu. Lewek mah mau guyon. Bahasa zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Sebuah hektar dari mana yang butuh teh? Jadi berapa hektar gitu ya? Jadi berarti saking luasnya ya. Luasnya. Cuma untuk sementara mah 2 hektar juga cukup. 2 hektar juga cukup. Oh kalau gitu mah jangan ada yang bisa. Gitu, yang tanahnya ada bisa dari sana. Asalnya ini 3 hektar yang di atas. Yang di atas ya.
hanya yang 1 hektar ini adalah dimiliki oleh anak saya. Udah dikasihkan gitu ya? Kasihkan kepada anak saya, itu Eni. Bu Eni ya. Eni. Kemudian yang 2 hektar saya serahkan padamu. Oh ya, diwakafkan tadi ya. Tahun berapa itu dulu kalau seingat Pak Kiai? 93. Tahun 93 gitu ya? 93. Sekitar Januari 93. Januari 93, masalah tahun ya. Terus kemudian takut guyon. Kemudian saya datang ke rumahnya. Gimana Pak Haji? Menanyakan gitu ya. Jadi kan? Jadi DWK emang bodoh. Betul. Gitu. Terus di mana tanahnya? Yang di Seluruh Primus. Itu karena itu sudah terpisah dari tanah yang luas itu, yang 25 hektar. Dan memang 2 hektar gitu ya, yang dikatakan 2 hektar, dan beliau juga ada yang 2 hektar gitu. Ada 2 hektar yang tanah ini. Kemudian gimana? Kita datang saja ke Kaula. Jadi proses ikrar wakaf lah gitu ya, secara legal. Secara legal, karena kalau tidak legal berarti nanti akan bisa digugat. Betul. Oke, dari situ singkat cerita berarti udah dapat nih dari beliau itu ya. Dan harus dibangun pesantren. Apa gimana tuh Pak Kiai? Kelamaan ya. Dan tanah ini tidak dibangun karena nggak punya modal. Nggak punya modal. Tapi ditanamin pohon-pohon. Tanam dulu pernah tanam albasia itu. Albasia, jadi tanam apa lagi itu. Janjiannya albasia itu. Nah, hasilnya digunakan untuk keperluan organisasi Syarikat Islam. Syarikat Islam dulu ya. Oh, saya salah seorang pengurus Syarikat Islam di waktu itu. Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu dan setelah ini diserahkan kepada kita, kemudian kita rintis untuk membangun pesantren. Nah, tapi yang datang dari Jakarta satu grup ya. Oh, ada yang datang tuh dari Jakarta ingin membangun pesantren. Jadi tanah ini dipoto-foto oleh dia itu. Itu tahun berapaan itu? Udah 2000-an belum? Masih 90-an. Tadi kan 93 nih di wakafnya. Jadi belum 1993 ini wakafnya ya. Jadi kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000-an ada orang berarti yang datang dari Jakarta yang ingin membangun pesantren. Kemudian saya tunggu ternyata nggak ada datang lagi. PHP-nya gitu. Tapi datang orangnya. Foto-foto karena mungkin logo bukan ya mungkin. Kemudian itu sudah tidak bisa diharapkan. Datang lagi masih dari Jakarta. Kemudian dia foto-foto juga mau bangun pesantren. Kemudian setelah yang 2 kelompok tadi tidak datang dari Bandung. Ada yang dari Bandung, ini berarti ketiga nih. Kelompok yang ketiga ya. Yang ketiga datang dari Bandung. Ini dari salah seorang anggota Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah. Dia ingin membangun pesantren lagi. Tapi kenyataannya dalam masalah jadi gagal. Nah, kemudian setelah itu coba-coba kami hubungi ada keponakan Ustaz Ruswandi. Man, ada yang mau bikin pesantren, butuh tanah 2 hektar. Siapa? Itu Ustaz Nurudin. Nah, gitu tadi ya. Sebentar Pak Haji, potong. Tadi itu PGI kan bilang ada 3 kelompok nih yang datang. Itu dalam tahun yang sama atau memang beda-beda tahun gitu?
Selang 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian gitu. Ya, ya. 93 ya, kemudian Tahun 2000-an gitu tadi ya, kelompok yang pertama dari Jakarta, kelompok yang pertama ingin bangun pesantren. Tapi lama kelamaan nggak jadi juga nggak ada info lah gitu ya. Datang lagi masih dari Jakarta. Jadi tahun beda berapa tahun tuh, masih tahun yang sama? Enggak, kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun kemudian datang lagi. Tahun 95 ya. 95 datang lagi dari Jakarta. Tapi nah akhirnya alat-alat malah salah. Hingga ini yang dari Bandung juga Datang dari Bandung. ya. Dari Bandung. Aneh itu ada keinginan dia itu mau pindah nama. Oh, pindah nama dari kita selaku Nadir atau Muhammadiyah gitu. Saya jawab kalau harus pindah nama ke Muhammadiyah tidak ada izin dari yang mewakafkan ya. Karena yang mewakafkan ini bukan orang Muhammadiyah, itu orang syarikat Islam. Ini tanah diserahkan kepada kamu. Kalau yang lain tidak akan saya beri. Ya, betul. Masih teman dan masih keluarga. Masih keluarga ya. Yang sekarang ada di Pasir Purus itu. Kasih itu mah mau dikasih nggak akan dikasih ya. Tidak akan dikasih. Kalau kamu yang mengurus, yang ngelola gitu ya, Pak Kiai berarti ya. Saya serahkan. Saya juga. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, jadi sampai berapa tahun lah tanah ini bisa disebutkan bukan tanah mati ya. Tanah apa? Yang nunggangun tanah tidur gitu ya. Jadi memang nggak dikelola gitu karena memang dulu diwakafkannya untuk dibangun pesantren. Itu waktu yang terhambat itu tahun berapa itu Pak Kiai? 2000 berapa? 19 ya? 2019 ya? 2019. Nah, itu Ustaz Suwandi yang datang. Ada yang mau membangun pesantren, butuh tanah 2 hektar. Pas atau kalau gitu mas, ini tanah ada 2 hektar. Malah apabila kurang, yang punya tanah siap menambah. Ya. Nah, kemudian kurang lebih 1 bulan datanglah Ustaz Nurdin. Iya. Kurang lebih 1 bulan datanglah Ustaz Nurdin. Kesini langsung ya. Supaya ingat juga. Insyaallah nanti mungkin ditayangkan ya, ada beberapa dokumentasinya, foto-fotonya supaya Bapak Ibu teman-teman semua atau anak cucu kita melihat dan menyaksikan ya sejarah proses tanah ini. Nunggu dari 93 ke 2019 ya. Berarti berapa tuh? 20 tahun. 19 tahun. 1993 ke 2019 ya. 27 tahun ya. 27 tahun dari 27 tahun baru. Kemudian datanglah Ustaz Suwandi ke sini, ada yang mau bangun pesantren ya. Gitu. Siapa? Ustaz Nurdin. Satu minggu kemudian dia datang ke sini langsung survei dan ngobrol di situ tuh di bambu hitam bambu ini sebelah sini bambu hitam sebelah sini ya. Karena kan belum dari atas jalannya ya. Biar lebih dekat gitu ya, karena belum ada akses ke sebelah sini. Ini bambu hitam sebelah itu. Dari situ sama Ustaz Nurdin, saya butuh tanah sekitar 2 hektar untuk membangun pesantren. Tapi Pak Kiai juga jangan kemana-mana. Jadi ini Pak Kiai tetap menjadi figur betul di sini.
dan insya Allah saya untuk mencari dananya. Dananya itu masya Allah gitu. Itu sebelum COVID 2019 masih ingat. Dan itu teman-teman nanti kita akan ceritakan Bapak Ibu itu setelah kita adakan tablik akbar dulu 2019 tuh kita datangkan di pusatnya. Kalau nggak bikin tablik akbar itu nggak pernah datang biasanya, maka bikinkan. Dan ya takdirnya emang diwakafkan ke Rehabati dan bukan orang Jakarta, bukan orang Bandung, orang sini, bahkan satu desa berarti Ya, sama orang di desa Mekarjaya, satu desa. Itu kalau Allah sudah takdirkan ya menunggu 27 tahunnya baru terlaksana dan bukan orang jauh. Dan beliau masih sehat, Pak Kiai ini, dan menjadi pembina pengawas juga di pesantren ini. Gitu. Selama 27 tahun itu berarti tanah tidur saja tanah tidur lagi ya. Jadi cuma ditanam atau memang ditanam abasia jeng-jeng gitu ya. Jeng-jeng, kemudian paling-paling kebun kacang suuk, palawija gitu ya. palawija. Tapi itu yang datangnya, yang ratanya berarti, yang nggak bisa mah yang terjalan nggak dia bapain berarti. Begitu aja gitu. Ya. Dulu ada sawahnya itu di ini juga di Sawah. Soalnya dulu dikelola sama Pak Cucu dulunya. Sama Pak Cucu. Nah, tanah yang sebelah sini itu sawah. Itu sawah yang dipakai masjid ya. Yang dipakai masjid. Kemudian sebelah sana masjid itu sawah. Itu sawah ya. Pinggir mata air ya. Ada mata air di tempat kita itu. Itu beliau kalau boleh tahu meninggal tahun berapa nih? Setelah ikrar wakaf itu kan 93 masih sehat, masih seorang pengusaha ya. Itu jeda berapa tahun kemudian mungkin yang seingat wajib. Lupa ya. Tapi di bawah 2000-an atau di atas ya? Di bawah 2000. Di bawah 2000-an atau setelah ini yang sedang Novanto apa? Krisis moneter itu yang 17 ya. 9798 nanti. Iya. Itu masih ada beliau atau di bawah 2000-an berarti di bawah 2000-an. Di bawah tahun 2000-an gitu ya. Berarti beberapa tahun lah gitu ya setelah diwakafkan adalah meninggal gitu ya. Lalu kemudian nanti kita bikin lagi Pak Kiai cerita dibangunnya kan tadi Pak Kiai ini seorang nadir tanah yang 2 hektar ya diwakafkan ke Rehabati, tapi enggak begitu aja dilepas karena memang permintaan daripada Pondok Rehabati pun beliau tetap bersama ini sebagai pembimbing, pembina juga nggak dilepas begitu aja karena memang kita juga butuh sosok yang tadi ya, butuh pembina, butuh tokoh juga. Beliau juga seorang tokoh juga di Jampang ini. Kemudian itu setelah diserahkan ke Rehabati, berarti yang 3 kelompok tadi itu emang nggak ada kabar lagi, udah ini ya. Yang 3 kelompok tadi. Yang tadinya udah kabar lagi. Tidak ada kabar lagi, berarti kita orang keempat ya. Yang memang singkat cerita ada kemauan memang dari dulu Rehabati punya bikin pesantren, kemudian kita bikin acara, saya dulu salah satu termasuk ketua panitianya. Lalu kemudian ya memang takdirnya Allah itu indah sekali, langsung dibikinkan, diikrarkan ya di KUA dulu prosesnya itu, masya Allah. Dan itu ternyata bukan orang jauh, orang dekat, dan langsung survei kan ya, langsung survei, langsung survei. Dan kita pun dulu masya Allah di akhir 2019 itu kemudian memang ketika sudah di kita ya kita belum berpikir, kita juga bukan punya yayasan yang punya segudang uang gitu, ya belum kepikiran itu. Pokoknya memang kita punya cita-cita ingin bangun pesantren. Bangunnya tahun itu belum kepikiran gitu loh, tapi gayung bersambut lah gitu ya. Wah Haji mencari
yayasan atau kelompok yang amanah ya gitu, dan ternyata orang dekat bisa sama-sama saling mengecek, kemudian kita terima, kita survei, kita terima. Ya dulu belum kepikiran bangun pesantren di tahun itu. Setahun kemudian kan langsung kita kena musibah COVID nih. Langsung kena musibah COVID dan semua perekonomian langsung dulu karena itu masih tahun berapa ya? Tahun 2021. 20 Juli ya. 20 Juli 2021. Dan itu Bapak Ibu semua, teman-teman, nanti kita akan review ya tentang Masjid Az-Zahrawain. Ini juga unik, tentang pengumpulan dana daripada Masjid Az-Zahrawain itu, gitu ya. Di saat orang suasana nabung, menghemat uang, bahkan nggak lockdown dulu gitu, masa-masa COVID itu ya, orang nggak banyak mengeluarkan uang karena khawatir bencana COVID ini lama gitu dan menyita uang dan lain-lain. Tapi Masya Allah, justru kita membangun di satu tahun kemudian itu di masa krisis ya. Jadi bisa dihitung krisis lah seperti itu. Banyak pengusaha yang ya bangkrut dan lain-lain lah gitu, orang lockdown gitu ya. Namun Allah tetap jaga masjid itu terbangun, dan insya Allah nanti kita akan review itu. Lalu setelah itu Haji, bisa diceritakan juga dulunya ada pohon apa aja di sini? Ya. Itu mungkin anak cucu kita yang belum tahu itu, dulu itu memang Pak Haji cucu ini beli dari Pak Raden Basuni itu udah ada pohon-pohonnya, atau memang beliau tanam sendiri, atau Pak Kiai sendiri yang tanam? Ya. Dulunya di sini letaknya ya, sebelah sini ya, Daerah sini ya, daerah sini. letaknya ada pohon Limus. Nah ini kan cerita yang orang juga belum tahu kenapa disebut legok limus. Di podcast kita, insya Allah kita akan lebih banyak ngebedah tentang tanah. Ada legok limus, atau ada pohon limus. Ada pohon limus besar di situ. Di situ itu pohon limus itu sejenis pohon mangga lah gitu ya, tapi agak harum gitu ya, dan buahnya itu harum, buah besar ya. Dan itu kalau kena getahnya agak ini ya, agak keras di getahnya ya. Makanya ini disebut legok limus. Karena tekstur tanahnya agak melegok gitu ya, turunan. Oh, ada pohon limus besar itu dulu. Tapi itu yang nanam itu Pak R.A. Basuni tadi atau Pak Haji Cucu itu Pak? Bawaan. Oh, bawaan sebelumnya. Oh, ada pohon limus gitu ya. Besar. Tapi Pak Kiai menyaksikan ada? Udah nggak ada, tapi dikenal masyarakat dan warga sini ya, ada pohon limus besar di sini, sehingga disebutlah legok limus. Legok limus ini terbawa nama salah satu pohon yang besar, kemudian suka dijadikan buruan anak-anak setiap pagi. Oh gitu, jadi diburu itu anak-anak warga sekitar daerah sini ya. Memang di musim buah itu kan sahawe gitu. Siapa saja yang mau mengambil, tinggal ambil ya, si buah limus itu ya. Oh dulu itu nama legok limus itu kan ada pohon limus besar. Jadi itu berarti ada pohon limus, ada pohon buah-buahan yang lain, atau memang ada pohon kayak tadi jati atau memang jeng-jeng misalnya? Kalau jeng-jeng ada, kalau jati nggak ada. Oh jati nggak ada ya, jeng-jeng itu ada. Karena kan lama, pakai 27 tahun aja semenjak tanahnya diwakafkan gitu ya. Kalau beliau itu kan 27 tahun loh. Lama itu kalau nanam kelapa aja. Wah, udah berbuah. Kelapa kan 5-10 tahun, 7 tahun ya kelapa gitu ya. Oke, lalu kemudian ini Pak Kiai kan nanti mungkin juga teman-teman di sini atau anak cucu kita yang melihat atau menyaksikan ini ada mata air. Dari dulu itu. Dari dulu di sini. Di sana ya, nanti kita lihat. Mata air di situ dulu. Dan itu
dipakai oleh warga enggak, atau memang dipakai buat sawah tadi? Bukan, karena ini sawahnya cuma itu ya. Sawah di situ. Dan ini dijadikan sumber air masyarakat sekitar Cibarusah dan Negla. Cibarusah dan Negla gitu ya, kampung sekitar sini ya. Apabila terjadi kemarau panjang. Jadi kalau kemarau panjang itu orang Cibarusah, Negla atau sekitaran sini itu ngambil air ya di sini. Berarti dulu mah dibikin jalan biasa aja ya. Biasa. Ya. Buat ngambil air lah gitu ya. Di pikul gitu ya. Apalagi kalau memang musim kemarau panjang gitu ya. Kemarau panjang. Betul. Dan memang dipersilahkan ya. Dan itu emang ini airnya awet berarti dari dulu ya. Sampai sekarang bagaimana? Sampai sekarang apabila kemarau panjang datang di sini. Ya teman-teman ya Bapak Ibu, 2020-an awal itu sebelum Covid itu memang sempat ada kemarau panjang 2020 awal atau 2019 gitu kan, kita sempat ada yang 9 bulan tuh. 9 bulan itu 2019 ya. Memang ketika peralihan tanah itu kita ke Rehabati belum ada pembangunan gitu dulu, tapi ketika kita ngontrol melihat ngecek ke sini itu memang ada beberapa warga yang ngambil air. Kalau zaman sekarang sih saya nggak lihat yang dipikul ya, tapi ada yang pakai motor. Iya. Dikasih ini gitu ya. Ya udah 2019 kan masih baru lah kemarin. Jarang ada anak muda yang manggul atau mikul ini ya apa namanya air di motor. Udah manfaat berarti dari dulu ya. Iya. Dari dulu. Ini. Bahkan modalnya dari bawah itu. Si turun dulu gitu ya. Turun dulu ambil airnya itu. Ini gitu ya. Dan itu diwakafkan juga, dibebaskan gitu ya. Ya. Insya Allah. Itu luar biasa teman-teman semua ya Bapak Ibu, dan insya Allah kita lanjut nanti di season berikutnya atau part berikutnya tentang pesantren Tahfidz Rehabati Jampang ini. Jadi di sesi yang sekarang ini kita lebih ngobrol kronologis atau cerita awal mula tanah itu diwakafkan ke Rehabati. Masya Allah, menunggu 27 tahun ya, sampai memang Allah takdirkan dibangun ya. Itu mungkin waktu awal-awal juga yang orang Jakarta, orang-orang kota mungkin ketika kesini ngelihatnya emang ini tanahnya nggak rata gitu ya mungkin ya. Yeah. Gitu. Saya juga waktu ketemu tanahnya nggak rata gitu, kemudian aksesnya dulu mah mungkin belum kayak sekarang ya. Sekarang mah pas sudah sini di aspal udah nyaman, mobil masuk semuanya masuk. Kalau dulu mah nggak tahu. Nah, kalau dulu mah dengan aspal ya. Ini jalan juga belum. Jalan desa itu belum ya. Dibangun. Tapi udah ada jalannya, cuma jalan setapak, jalan setapak gitu dulu kan. Itu mungkin yang jadi pertimbangan orang-orang dulu ya. Sehingga ya kita pun ya udah ada peluang, ya Allah takdirkan ya kita terima. Ya kita nggak pernah berpikir gimana cara bangunnya, ya Allah tuntun sendiri Bapak Ibu, Masya Allah. Dan sekarang udah luar biasa, jalannya udah bagus, kemudian udah ramai, udah banyak penduduk tuh sekarang mah. Dulu mah belum ada ya. Sekitarnya ada penduduk. Yang sekitaran Lombok Limus itu nggak ada. Berarti pindahan dari Negla apa dari mana gitu? Ada yang dari Negla, ada yang dari Cibarusah. Yang agak dalam ya? Kalau yang ada rumah itu cuma di situ. Oh, dulu ada rumah. Ada rumah Pak Utan. Oh, rumah. Ya, orang tuanya Utan itu di sana. Rumahnya di pojok yang Pak Haji itu tadi, Pak Haji Sonin tadi. Ya. Ada sawah yang besar, nah di atasnya itu rumah. Tapi belum jadi kampung Lombok Limus belum. Oke. Baik, itu semakin menarik nih kalau bicara dan ngobrol sama orang tua kita itu memang kisah dan ceritanya memang ya zaman dulu ya. Pak Kiai gitu ya, kalau kita mah masa ada sih orang tinggal di tengah
hutan gitu, jauh kemana-mana mungkin susah sinyal. Ya itu mah pikiran kita ini yang muda-muda. Dulu mah orang tua dulu mah yang penting apa namanya, ada sawah ya, ada sawah itu bisa dimanfaatkan, masya Allah. Gitu ya teman-teman semua, Bapak Ibu, kita doakan juga kepada almarhum ya, Pak Haji Cucu ya, itu orang Cikamaran ya, Cikamaran Cibitung ya, Cikamaran Cibitung ya, dari sebuah Sebuah sana sekarang memang pernah jadi desa ya, udah jadi desa dari Banyuwangi. Banyuwangi. Berarti beliau karena seorang pembisnis ya, pengusaha ya, pindah ke daerah Japang mungkin ya, dan punya warung kelontongan, dan insya Allah jariah pahala kebaikannya masya Allah akan mengalir kepada beliau yang mewakafkan tadi. Dan beliau juga mewakafkan orangnya orang meskipun tanahnya banyak tadi ya ceritanya, tapi beliau nggak sembarangan. Beliau memilih orang-orang yang beliau percayai gitu ya. Tadi kalau ke orang lain mah ceritanya nggak akan dikasih begitu aja, dan nggak akan 2 hektar gitu ya. Ini juga sudah Pak Kiai Haji Jamal. Kalau dulu kebetulan nama saya sama beliau sama. Nah, dan itu insya Allah pahala kebaikan jariah pun mengalir tertabung untuk beliau, masya Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih. Namun PR kita masih banyak. Ini baru beberapa bangunan ya, baru masjid, baru asrama, baru pondok. Harapannya dulu mungkin bercerita nggak Pak Haji Cucu pengen apa memang bikin pesantren, atau Pak Haji Cucu punya hayang pesantren nah, tempat sekolah nah misalkan, atau bangun pesantren kayak gitu Pak Kiai atau gimana? Jadi Pak Haji Cucu nggak sampai di situ. Hanya begini, kalau kamu yang pegang akan saya berikan. Kalau orang lain yang pegang saya sama sekali tidak akan memberikan. Tapi dibangun untuk kegiatan agama gitu ya, pesantren. Harapan sendiri Pak Kiai ini selaku nazir daripada tanah ini, selain pesantren, kedepannya pengen dibangun apa lagi? Mudah-mudahan ini jadi doa tersendiri kan gitu. Ya, kalau memang saya panjang umur, kalau tidak panjang umur juga, siapa saja yang meneruskan, terutama Anda masih keponakan untuk melanjutkan memperjuangkan tanah ini akan menjadi ramai bermanfaat. Berarti selain pesantren apalagi Pak Kiai? Selain pesantren apalagi di sana ada tanah yang di atas ya. Kalau jadi dia wakafkan, ditakdirkan kita ya, amin. Kita akan bangun lokasi untuk lembaga pendidikan formal ya, sekolah. Insyaallah. Supaya lebih banyak lagi orang-orang pintar, orang-orang berhasil dari Gampang Kulon ini, gitu ya. Kita fasilitasi, mohon didoakan insyaallah ya. Dan insyaallah terwujud jadi doa sendiri Pak Kiai. Amin, masya Allah. Dan pahala kebaikannya masya Allah luar biasa. Beliau tadi entah itu menyaksikan gitu ya atau tidak, tapi beliau sudah memperjuangkannya. Dan ini perjuangannya sesungguhnya baru dimulai. Gitu ya. Beliau menjaga tanah ini supaya tidak jatuh kepada yang salah gitu ya. Lalu tugas kita menjaga, memakmurkan, memajukan ya ke depannya, karena ini milik umat, kira-kira begitu ya. Bukan untuk sekelompok atau segelintir orang gitu. Bermanfaat siapapun yang ingin memperdalam agama, menuntut ilmu agama, dan tadi sekolah pendidikan formal gitu ya. menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat tentunya gitu. Masya Allah. Jadi harapannya dibangunkan juga sekolah gitu ya. Dan tadi ya informasinya ada informasi ada yang mewakaf juga ke kita seluas berapa hektar? 2 hektar juga. Kurang 100 meter ya, 2 hektar kurang 100 meter. Persis lokasinya berbatasan dengan tanah wakaf ini juga, masya Allah. Dan semoga Allah takdirkan juga ya buat kita, sehingga kita
pengembangannya lebih luas nanti. Bapak Ibu mohon doanya, dukungannya banyak, boleh berupa doa, berupa dukungan, berupa apapun supaya tanah ini semakin bermanfaat, menjadi jariah, dan kelak ya anak cucu kita yang merasakan manfaatnya seperti itu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, Pak Kiai, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan saya mau keliling lagi tentunya di kesempatan siang hari ini. Jazakallah khair, terima kasih menjadi wasilah tanah ini kepada kita. Semoga menjadi jariah kebaikan, jariah terbaik untuk pengurusan selanjutnya. Titipan kepada Anda. Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih Pak Kiai ya. Tadi mungkin teman-teman sering dengar ini ya, apa namanya, saya panggil beliau Wah Haji karena memang kita masih ada garis saudara dan itu memang tanpa kita ketahui. Kita ketahui setelah aktif di sini. Masya Allah, ini udah jadi keberkahan bagi keluarga saya, bagi saya pribadi. Terbukanya itu ketika ada rukiah ditonjol. Ada rukiah ditonjol. Gitu. Dulu kita sering acaranya rukiahnya ke masjid-masjid sebelum punya masjid sendiri. Dan itu kita memang secara Allah ya Pak Kiai, kita nggak pernah tahu dulunya kita bahwa ada garis keturunan, garis saudara. Masya Allah. Sekali lagi Pak Kiai, Masya Allah, hatur nuhun, terima kasih, jazakallahu khair. Semoga Allah balas kebaikan berlipat, dan kita doakan semoga beliau panjang umurnya, diberkahkan juga, dan insya Allah teriring doa setiap aktivitas kebaikan yang ada di tanah ini, maka mengalir pula pahala jariah kebaikan bagi beliau, tabungan bagi beliau. Masya Allah, itu karena beliau menjadi jalan untuk kita semua. Masya Allah, jazakallahu khair, terima kasih sekali lagi Pak Kiai, semoga Allah berkahi. Barakallahu fikum teman-teman, mohon doanya. Insya Allah kita ketemu di video-video berikutnya. Barakallahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.